Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi yang kelima pada mata kuliah statistik, yaitu tentang median. Nah, sebelum belajar tentang median, harus diketahui dulu median itu apa sih sebenarnya? Oke, nah median ini nama lainnya adalah nilai tengah. Nah, bahasa lain median ini yaitu nilai tengah. Nah, pada median yang akan dipelajari itu ada median untuk data tunggal, kemudian ada juga median untuk data berkelompok. Nah, yang pertama-tama yang akan kita pelajari adalah median untuk data tunggal dulu. Nah, untuk data tunggal itu sendiri, mediannya terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk data ganjil, yang kedua untuk data genap. Nah, sekarang apa sih bedanya ganjil sama genap? Oke, mari perhatikan. Di sini sudah diberikan contoh. Tentukan median dari data berikut ini. Nah, datanya ada 10, 6, 9, 8, 4. Nah, untuk belajar median harus diingat, harus urutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil ke yang terbesar. Ini harus diingat ketika belajar median. Jadi, ini syarat utamanya ya. Untuk median harus diurutkan. Itu syarat penting dalam belajar median, syarat utamanya. Nah, sekarang kita akan isi dulu titik-titik di sini. Titik-titik di sini isi dengan apa? Nah, nilai-nilai dari data yang ada di atas itu. Tapi harus kita urutkan dulu dari nilai terkecil. Oke, sekarang kita urutkan dulu dari yang terkecil. 10, 6, 9, 8, 4. Yang mana yang paling kecil? Oh, ternyata nilai terkecilnya adalah 4. 4 sudah selesai. Mana lagi yang kecil? 10, 6, 9, 8. Oh, ternyata 6. Oke, kita coret 6. Sisa 10, 9, 8. Yang mana? Oh, 8. Coret 8-nya. Yang mana lagi? Antara 9 sama 10. Pasti jawabannya 9. Nah, kalau sudah 9, berarti yang terakhir adalah 10. Nah, lihat. Semua datanya udah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar. Nah, di sini, di baris ini ditulis median berada pada data ke. Ingat ya, ini maksudnya data ke. Data ke berapa dia? Maksudnya begitu. Data ke berapa? Ini data yang pertama, ini data yang kedua, ini data yang ketiga, ini data yang keempat, ini data yang kelima. Nah, sekarang sesuaikan dengan rumusnya ini. Untuk data ganjil, rumusnya N ditambah 1. Nah, ingat kan masih saya bilang biasanya kalau saya ngajarin, kalau N itu adalah banyaknya data. Nah, banyak datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti N-nya itu sama dengan 5. Sekarang, tinggal kita masukin ke rumusnya. 5 ditambah 1, N tambah 1, 5 tambah 1, bagi 2. Sama dengan 5 tambah 1, 6, dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, jadi bukan ini jawabannya, bukan 3 ini jawabannya, bukan. Maksudnya adalah mediannya dibaca dari awal. Nih, dari awal kalimatnya. Median berada pada data ketiga. Gitu. Jadi, median berada pada data ketiga. Sekarang kita lihat. Nah, kita tulis di sini. Berarti median berada pada data ketiga. Sekarang kita lihat di sini.
Jadi yang diperoleh mediannya adalah data keberapa nih? Data ketiga. Nah, data ketiga. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. Inilah mediannya. Nah, jadi mediannya adalah 8. Ini baru jawabannya. Oke. Sudah paham ya untuk data ganjil? Oke, kalau sudah paham, bisa juga menggunakan cara yang kedua. Oke, saya siapkan nih cara yang kedua. Ingat ya, tadi kan sudah diurutkan dulu nih. Sudah diurutkan. Saya salin kembali 4, 6, 8, 9, 10. Baik, sekarang caranya seperti apa? Nah, cara yang kedua gampang. Coret depan, coret belakang. Harus seimbang. Baru lagi coret depan, coret belakang. Nah, tersisa 1 di sini. Maka ini adalah mediannya. Ini median cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan cara mencoret depan sama belakang sampai tersisa di tengah-tengahnya. Itu adalah mediannya untuk data tunggal, tapi untuk data yang ganjil karena n-nya di sini adalah 5. Oke, sudah paham ya untuk median data tunggal khususnya untuk data ganjil. Bagaimana? Gampang sekali bukan? Nah, sekarang kalau sudah, saya lanjutkan untuk median untuk data yang genap. Nah, kalau data yang genap berarti n-nya itu bilangan genap. Nah, sekarang ini kita hitung dulu n-nya. Kan sudah belajar tadi dari yang di atas tadi. Tentukan median dari data berikut ini. 10, 6, 9, 8, 5, 10. Berarti n-nya ada berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. 6 ini adalah bilangan genap. Bedanya sama yang di atas tadi, n-nya sama dengan 5. Karena ini adalah untuk datanya ganjil. Kalau di sini adalah datanya genap. Nah, sekarang syaratnya utama tadi yang harus kita ingat ini urutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil ke yang terbesar. Ini ingat-ingat, ini adalah syarat utamanya. Jadi kalau mau mengerjakan median, syarat utamanya itu yaitu harus diurutkan dulu dari nilai yang terkecil. Oke, sekarang kita perhatikan. Sama tadi caranya ngerjakannya seperti yang di atas, dari yang data yang ganjil. Ngerjakan data yang genap juga sama. Nah, untuk data yang genap, kita urutkan juga. Di sini kita lihat dulu, periksa dulu data yang paling kecil. Nah, ternyata data yang paling kecil adalah 5. Tulis di sini 5. Setelah 5, 6. Oke, coret 6-nya. Kemudian setelah 6, 8. Terus setelah 8, 9. Setelah 9 ada 10. Nah, 10-nya ada 2, jadi ditulis 2 kali juga di sini. Nah, oke. Sekarang setelah kita urutkan begini, kita hitung. Nih, sini ada rumus. Median berada pada data ke n tambah 1 dibagi 2. N tambah 1 bagi 2. Nah, ini ingat ya, mediannya maksudnya di sini berada pada data ke, bukan mediannya tapi ini letak datanya. Dia berada data ke berapa gitu. N-nya sudah dapat tadi nilainya 6 ditambah 1 dibagi 2. Nah, N ditambah 1 dibagi 2 hasilnya adalah 6 tambah 1, 7. Bagi 2 hasilnya adalah 3,5. Nah, sekarang harus ingat, nilai 3,5 itu berarti berada pada data ke 3 dan data ke 4. Sekarang biar nggak bingung kenapa 3,5 berada 3 dan antara data ketiga dan keempat nih, saya bikinkan garis bilangannya.
Ini garis bilangannya. Nih misalnya di sini angka 3. Di sini adalah angka 4. Berarti yang tengah-tengah sini angka berapa dong? 3,5 gitu. Jadi apabila nilainya 3,5 berarti data mediannya itu berada pada data ketiga dan data keempat. Dia terletak di tengah-tengah sini antara data ketiga dan data keempat. Nah, gitu. Nah, misalnya lagi contoh lain, misalnya di sini data keempat dan data kelima, berarti mediannya di sini datanya terletak pada 4,5 gitu. Oke, sekarang untuk memperoleh mediannya, maka kita masukkan sesuaikan rumusnya. Nilai data ke-3 ditambah nilai data ke-4 baru dibagi 2. Oke, nilai data ketiga berapa nilai data ketiga? Nih, hitung dulu. 1, 2, 3. Nah, ini adalah data yang ketiga. Yang ini data ketiga 8. Tulis dulu di sini 8 ditambah nilai data keempat. Nah, ini data keempatnya nih. Tuh 2, 3 nih, berarti 4-nya ini. Nah, 9 dibagi 2 sama dengan 8 tambah 9, 17 dibagi 2, hasilnya adalah 8,5. Inilah hasilnya. Jadi mediannya dari data yang kita peroleh di atas itu nilainya adalah 8,5. Nah, gampang sekali bukan? Oke, Bapak juga punya cara yang kedua. Baik, sekarang ini cara yang kedua. Kita salin dulu datanya. 5, 6, 8, 9, 10-nya ada 2 kali. Oke, cara yang kedua, ini tetap ya tadi diurutkan. Caranya adalah, nih tinggal kita coret depan dan belakangnya sama kayak tadi. Coret depan, coret belakang. Coret depan, coret belakang. Nah, kalau ini dicoret semua habis nanti. Jadi ini nggak boleh dicoret. Jadi inilah nilai dari mediannya. Tapi ingat, bukan 8 sama 9 nilai data mediannya. Tapi ditambahkan dulu. 8 ditambah 9 dibagi 2. Hasilnya bakalan tetap sama nih. 8 tambah 9, 17 bagi 2. Hasilnya juga 8,5. Nah, ini untuk N-nya bilangan genap. N-nya 6. Oke, bagaimana? Jadi silakan pilih mau cara yang pertama yang di atas ini ataupun cara yang kedua yang saya tuliskan di sini, bebas memilih yang mana saja yang disukai. Mau cara pertama di sini atau cara kedua yang di sini, bebas yang mana saja. Yang penting ingat ya, syarat utamanya itu harus diurutkan. Itu syarat utamanya dalam mengerjakan median. Nah, gampang? Bisa semua ya? Oke, ini bisa disalin, ditulis. Oke, data ganjil, data genap sudah semua nih untuk median data tunggal. Baik, mudah-mudahan bisa paham baik data ganjil maupun data genapnya. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali materinya, yaitu masih tentang median, tapi bukan data tunggal lagi. Sekarang adalah data berkelompok. Saya buka dulu. Nah, ini dia. Kalau untuk median data berkelompok, di sini sudah saya buatkan rumusnya agar lebih mudah. Di sini kita tulis sini ya. ME itu artinya di sini keterangan sudah ada. ME itu median. Oke. Kemudian di sini ada tulisan B. B ini apa? Di sini tulisannya adalah batas kelas bawah. Nah, ini
diubah dulu kalimatnya yang benar. Kelasnya sini Bapak saya coret. Yang benar adalah kalimatnya adalah batas bawah kelas median. Jadi diganti dulu di lembarannya, batas bawah kelas median. Jadi B ini batas bawah kelas median. Masih ingat kan dengan batas bawah kelas median maksudnya seperti apa? Nah, batas bawah aja dulu sebelum ke kelas mediannya, kan ada tambahan nih kelas mediannya. Batas bawah dulu. Masih ingat nggak batas bawah itu apa? Jadi rumus batas bawah tuh ingat ya. Ujung bawah dikurang dengan 0,5. Nah, diingatin itu. Jadi rumus batas bawah kelas median itu adalah ujung bawah dikurang 0,5. Nah, kita misalkan aja nih. Batas bawah kelasnya misalnya yang ini dulu. Misalnya mediannya nanti di sini berada, misalnya di sini. Di 41 sampai 50 di sini misalnya kelas mediannya. Nah, ini kemarin disebut apa? Ujung bawah. Ini disebut ujung atas. Jadi untuk mencari batas bawah, misalnya di sini kelas mediannya, ujung bawah yang ini, 41 ini. Ujung atas yang ini, 50. Mencari batas bawah, itu ujung bawah dikurang 0,5. Berarti 41 dikurang 0,5. Itu kalau kita misalkan aja, permisalan ini. Permisalan kalau kelas yang ini adalah kelas median. Nah, nanti kita periksa dulu. Nah, sudah ingat ya yang mana yang maksud dengan batas bawah? Ujung bawah dikurang dengan 0,5. Misalkan ini adalah kelas mediannya. Misalnya ini kelas mediannya, berarti nih ujung bawahnya 51, ini ujung atasnya, ujung bawahnya 51, berarti 51 dikurang 0,5 gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi keterangan selanjutnya. Ditambah P. P ini adalah panjang kelas. Masih ingat kan menghitung panjang kelas gimana nih? Lihat nih. Panjang kelasnya pasti sama semua nih. 31 sampai 40 sampai 91 sampai 100 ini sama semua. Mau ngitung yang kelas yang mana aja bebas. Sekarang kita hitung panjang kelasnya. Kita ingat lagi pelajaran yang kemarin, panjang kelasnya. Dari 31 sampai 40 hitung aja. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi ada 10. Nah, berarti ada 10 panjang kelasnya. Udah ingat kan? Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Panjang kelasnya sudah ingat nih, 10 dari 3 sampai 40 atau 89 sampai 100 sama aja, tetap aja 10. Sekarang panjang kelas, kemudian dalam kurung setengah N. Nah, ini setengah N. N sering banget nih. N ini adalah banyaknya. N adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Ini di sini sudah ditulis nih, nilainya adalah 80. Sudah ada nih banyaknya data. Datanya ada berapa nih? Sigma nih, sigma. Nih, sigmanya ada berapa? 80. Hasilnya dapat dari mana 80? Ini ditambahin semua ini. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24 tambah 21 tambah 12. Hasilnya adalah 80. Ini banyak datanya N-nya. Dikurang FK. Nah, ini yang harus saya kasih tahu dulu. FK dibaca baik-baik. Kalimatnya apa di sini? Frekuensi kumulatif. Ingat ya, kemarin kita sudah baca frekuensi kumulatif. Berarti ditambahkan dulu kalau kumulatif tuh, ingat-ingat. Frekuensi kumulatif. Artinya kalau kumulatifnya ditambahin dulu dari frekuensi sebelumnya. Nilai sebelum kelas, nih ketinggalan huruf N-nya. Tambahkan. Frekuensi kumulatif nilai sebelum kelas median. Diingatin baik-baik ya. Frekuensi kumulatif nilai sebelum. Ingat, sebelum kelas median. Misalnya nih ya, saya misalkan kelas mediannya itu di sini nih, misalnya di kelas 4. Nih ya, berarti kelas mediannya yang ini. Di kelas 4 ini 61 sampai 70. 13. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ditambahin dulu ini. 2 ditambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Nah, inilah frekuensi kumulatif nilai sebelum kelas median. Gitu. Jadi frekuensi kumulatif itu didapatkan sebelum kelas median itu ditambahkan dulu dari frekuensi sebelumnya. Misalnya kelas mediannya ada di kelas 4 ini. Permisalan. Gitu. Bisa dipahami? Terus
di bawahnya adalah per F. F ini apa keterangannya? F adalah frekuensi kelas median. Nanti kita tahu nih, yang mana nih kelas mediannya. Misalnya tadi kelas mediannya di kelas 4 ini. Berarti frekuensi kelas mediannya adalah 13. Misalkan frekuensi median. Misalnya kelas median itu di sini maksud saya. Nah, jadi di sini frekuensi kelas mediannya adalah 13. Jadi F-nya itu 13. Gimana? Bisa dipahami sudah dulu keterangan-keterangan ini? Baik, kalau belum paham, misalnya tuh diulangi kembali dari atas, diulangi kembali videonya biar lebih paham lagi tayangan-tayangan ini. Diulang dari awal, dipahami kembali. Oke, sudah paham dulu tentang rumus ini ya? Baik, sekarang di belakang ada contohnya nih. Sekarang nih, tentukan median dari data berikut ini. Ini datanya sudah ada, nomor, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kelasnya ada sampai kelas 7 ini. Nilainya sudah ada nih, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 90, 91 sampai 100. Ini panjang kelasnya, ingat semuanya tadi berapa sudah kita hitung? 10. Ini frekuensinya masing-masing. Kelas 1, yang kelas 1 nih berapa frekuensinya? 2, kelas 2 3, kelas 3 5, kelas 4 13, kelas 5 24, kelas 6 21, kelas 7 12. Setelah kita totalin ditambahin nih dari atas sampai bawah sini, totalnya adalah 80. Baik, sekarang kita disuruh nih tentukan median dari data berikut ini. Oke, sekarang kita lihat ya median untuk data yang ada di situ. Bentar. Saya balik dulu. Nah, ini dia. Cara menjawabnya sudah saya siapkan juga tabelnya. Jadi tinggal kita isi ya di situ ya. Oke, di sini ada beberapa sudah yang saya isi. Kita mulai dari frekuensi di sini dulu. Oh, ini ketinggalan ini. Ini harusnya adalah frekuensi. Ini nomor sama kayak tadi tabelnya nilai frekuensi. Harus ditambahkan tabel baru. Di sini adalah frekuensi kumulatif, ini kurang huruf K-nya. FK. Frekuensi kumulatif, tulis huruf K-nya di sini. Kemudian, nah sekarang kita isi dulu frekuensi kumulatif. Kan sudah saya bilang tadi cara menjawab frekuensi kumulatif ditambahin aja. Ini kelas pertama frekuensinya 2, otomatis frekuensi kumulatifnya juga 2. Gampang ya. Sekarang dapat nilai 5 ini dari mana? Tinggal kita tambahin aja. 2 yang ini 2. Masih kumulatif nih. 2 ditambah 3. 2 tambah 3. Berapa hasilnya 2 tambah 3? Nih. 2 tambah 3. 5. Dapat nih hasilnya 5. Kemudian 5 ini sampai di kelas ini, di kelas 2 ini sudah totalnya 5 frekuensi kumulatifnya. Sekarang kita tambahin lagi dengan kelas ketiga. 5 tambah 5 hasilnya 10. Bisa ya sampai sini? Nah, kemudian ada lagi nih selanjutnya nih kelas 3. Sudah 10 nih frekuensi kumulatifnya. Kita tambahkan lagi. 10 ditambah 13. Berapa hasilnya 10 tambah 13? 23. Nah, gampang ya. Kemudian kita tambahin terus dengan kelas selanjutnya nih sampai kelas 4. Tambahkan lagi dengan kelas 5. 23 tambah 24. Berapa? 23 tambah 24. 47. Oke. Selesai sudah 47. Sekarang kita tambahkan lagi di kelas ke-6-nya. 47 tambah 21. Berapa hasilnya? 68. Oke. Nah, sekarang ini sudah 80. Kenapa? Tadi kan sudah totalnya 80. 68 tambah 12. Hasilnya adalah 80. Gampang ya? Oke, sudah dapat nih frekuensi kumulatif, sudah bisa mengisi semua ya. Tinggal ditambahin aja dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, frekuensi kumulatif gampang. Sekarang perhatikan di sini ada tabel berikutnya. Di sini tabel berikutnya itu adalah data ke. Maksudnya itu data ke berapa sampai ke berapa. Contoh ini. Nih, kelas pertama nilai 31 sampai 40 frekuensinya kan ada 2. Otomatis maksudnya nilai 31 sampai 40 itu ada 2 maksudnya. Jadi datanya juga ada, ketika diurutkan data ini adalah data ke-1 dan data yang ke-2. Nah, kemudian
Di sini lihat sekarang di sini frekuensinya. Kelas kedua untuk 41 sampai 50 frekuensinya ada 3. Nah, frekuensinya ada 3. Frekuensi kumulatifnya ada 5. Berarti ini kan tadi data ke-1 sampai data ke-2. Lanjutannya berarti data ke-3 sampai data ke-5. Kenapa sampai data ke-5? Karena frekuensi kumulatifnya batasnya itu sampai data ke-5 saja nih. Nah, selanjutnya berarti data yang selanjutnya di sini adalah ini kan data ke-5 sudah di sini. Berarti lanjutannya data ke-6 sampai data ke berapa? Nih, lihat di sini frekuensi kumulatifnya. Oh, batasnya cuma sampai data ke-10 begitu. Kemudian setelah data ke-10, 6 sampai 10 sudah paham. Berarti sekarang kita ke kelas yang keempat. Setelah data ke-10 berarti data ke berapa? Data ke-11. Data ke-11 sampai ke berapa datanya? Lihat frekuensi kumulatif sebelahnya ini. Ini lihat nih, angka berapa? 23. Berarti data ke-11 sampai data ke-23. Gampang kan? Nah, kemudian setelah data ke-23 berarti data ke-24. Nah, data ke-24 sampai data ke berapa? Lihat sebelahnya lagi. Frekuensi kumulatif ini loh. Nih, sampai 47. Oke. Setelah itu, setelah data ke ini, 24 sampai 47 sudah. Berarti 47, setelah 47 berarti data ke 48. 48 sampai berapa? Lihat di sini sebelahnya. Oh, frekuensi kumulatifnya sampai 68. Nah, gitu. Gampang sekali nih. Setelah data ke 68, data 69. Data 69 sampai berapa? Otomatis pasti sampai data ke 80. Karena memang terakhir datanya adalah data yang ke 80. Bisa ngisi semua itu? Oke, gampang ya. Nah, setelah kita sudah mengisi data-datanya itu, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Perhatikan di sini. Kita harus tahu dulu mediannya itu dari data ini. Setelah kita isi tabel frekuensi kumulatif, sudah data ke berapanya. Nah, kita harus menghitung dulu. N-nya tadi ada berapa nih? Oh, N-nya ada 80. Berarti ini datanya adalah data yang genap. Oke, sekarang perhatikan di sini. Median berada pada data ke setengah N, bukan. Nah, jadi rumusnya ini salah, diganti, dihapus dulu. Tadi kan sudah kita ajarin data ke N ditambah 1 rumusnya dibagi dengan 2. Oke, N-nya berapa nih? Sudah ada di atasnya, 80 tambah 1 dibagi 2. Ini memang sudah rumus 80 tambah 1, 81 bagi 2. Berapa hasilnya 81 bagi 2? 40,5. Nah, kalau 40,5 tadi kan sudah saya ajarin tadi tuh waktu yang sebelum di depan sana. Ini berarti adalah kalau 40 median berada, jadi membacanya itu dari awal sini lagi. Median berada pada data ke 40,5. Ingat 40,5 itu berada di antara berapa? 40 dengan 41. Kan dia 40,5 ada di sini, tengah-tengah sini. Nah, jadi ingat-ingat, datanya itu berada pada data ke-40 dan data ke-41. Data ke-40 dan data ke-41. Nah, kenapa ini penting? Dengan kita mengetahui datanya ini, kelas mediannya berada pada data ke berapa, kita tahu kelas median di kelas mana. Sekarang lihat nih, data ke-40 sampai data ke-41 itu berada di mana? 40 sampai 41. Kita lihat nih data ke-1, 2. Data 1, 2, 3, 5, 6, 10. Belum ya? 11, 2, 3. Nah, sekarang sudah mendekati nih. 24 sampai 47. Data ke-24 sampai 47. Sekarang perhatikan di sini. Datanya tadi berada di data ke-40 dan data ke-41. Oh, kalau yang ini, yang di bawah ini, sudah 48 sampai 68. Udah kelewatan. Berarti
Nah, kesimpulannya, kelas mediannya berada di sini. Di 24 sampai 47 ini. Karena datanya, mediannya itu berada pada data ke 40 dan data ke 41. Maka ini adalah kelas median. Kelas mediannya di kelas berapa berarti? Oh, ternyata kelas mediannya berada di kelas 5. Ditandain, berarti dibulatin nih. Ini berarti frekuensi mediannya, kelas mediannya berapa? 24. Dapat sudah ya? Kemudian, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti sudah dapat juga nih, 23. Oke, bagaimana? Sudah dipahami nih menentukan kelasnya? Yang penting diingat nih, data ke 40 sampai ke 41. Berarti di mana lokasinya berada? Oh, ternyata di 24 sampai 47. Karena dari 24 sampai 47 itu memuat 40 dan 41. Kenapa bukan 11 sampai 23? Kan belum sampai 40 sampai 41. Kenapa bukan 48? Oh, ini udah kelebihan nih. Data yang 48 sampai 68 udah kelebihan. Yang kita inginkan adalah data ke 40 sampai 41. Dia masuk ke di mana? Di sini. Jadi dia berada di kelas yang kelima. Oke, sekarang perhatikan lagi di sini untuk kelas mediannya. Ini adalah apa tadi ini namanya? Ini adalah ujung bawah. Penting juga nih yang nilai 71 ini karena itu merupakan ujung bawah. Frekuensi kelas mediannya berapa? 24. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 23. Nah, dapat semua akhirnya, ini tinggal diisi aja. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya kalau sudah sampai di sini. Kelasnya udah dapat, ternyata dia udah di kelas 5 nih kelas mediannya. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. Median sama dengan B. B tadi apa? Masih ingat nggak kepanjangan B? Batas bawah kelas median. Batas bawah kelas median apa rumusnya tadi batas bawah kelas median? Batas bawah kelas median apa rumusnya? Ujung bawah dikurang 0,5. Ini ujung bawahnya nih, ini kelas mediannya di kelas 5. Ujung bawahnya yang ini 71. Jadi gini maksud saya. Saya tulis sini aja di bawah sini ya. Di sini aja nih, biar enak. B itu adalah ujung bawah dikurang 0,5. Ujung bawahnya kan sudah tahu nih 71 dikurang 0,5. Berapa hasilnya 71 dikurang 0,5? Hasilnya adalah 70,5. Nah, tulis di sini 70,5. Oke, sudah ditulis di situ 70,5 di sesuai urutannya ini. Ditambah P. P tadi apa? Panjang kelas. Panjang kelasnya sudah kita tahu tadi panjangnya adalah 10. Dihitung dari 31 sampai 40. Atau ini hitung ini aja sama aja semuanya. 71 sampai 80 sama, tetap panjang kelasnya tetap 10. Nah, sekarang masukin lagi ke rumusnya. Setengah N. N-nya apa tadi? N adalah banyaknya data. N-nya sudah nih kita tahu 80. Setengah dikali 80. Setengah N itu artinya setengah dikali N. Setengah dikali 80 dikurang. Nah, dikurang apa di sini harusnya adalah F. Nah, F yang di sini dimaksud sini adalah FK. Ketinggalan K-nya ditambahin. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sekarang perhatikan di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas mediannya 2 nih, 24. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median ditambahin tadi nih. Sudah ditambahin ya, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 13, 23 nih. Nah, sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu nilainya 23. Tulis di sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 23. Oke. Sudah nih terisi semua nih. Nah, satu lagi di bawah sini F. F tadi apa? F tadi adalah frekuensi kelas median. Nih, frekuensi kelas mediannya di sini. Lihat nih, mediannya kan di kelas 5. Frekuensinya berapa? Nih nilainya 24. Tulis di sini 24. Oke. Sudah selesai sampai situ. Nah, sekarang saatnya kita menghitung aja lagi nih nilai-nilainya. Ini tetap nih nilainya dulu. Tulis 70,5 ditambah
Nah, ini harus dihitung dulu sebenarnya ini nih. Jadi saya tulis di sini aja. Yang ini nyambungnya ke sini biar enak. 70,5 ditambah. Nah, ditambah ini tetap ada angka 10 dalam kurung. Kita bikin setengah dikali 80 nih. Setengah kali 80 berapa? Setengah kali 80. Caranya adalah 1 kali 80, 80. Baru dibagi 2. 80 bagi 2 adalah 40. Dikurang 23 per 24. Nah, sekarang kita tulis lagi ke bawahnya. 70,5 ditambah 10 dalam kurung 40 dikurang 23, hasilnya adalah 17 per 24. Nah, sekarang sudah mau selesai nih. Sekarang ini tetap tulis tetap 70,5. Yang ini kita selesaikan dulu. Caranya seperti apa? Perhatikan baik-baik petunjuk dari saya ya. Cara mengerjakannya adalah 10 dikali 17 dibagi 24. 10 kali 17 bagi 24. Atau cara yang kedua, 17 bagi 24 dulu boleh, dapat hasilnya. Baru dikali 10, sama aja. Oke? Mau cara pertama, mau cara kedua boleh. Sekarang nanti tinggal diisi di sini. Berapa hasilnya? 10 kali 17 bagi 24 diisi sendiri. Nah, kalau sudah dapat, hasilnya yang di atas itu tadi, 10 dikali 17 bagi 24 itu, jangan lupa nih, depannya apa nih? 70,5. 70,5 ditambah hasil dari ini tadi, 10 dikali 17 bagi 24, tulis di sini, baru ditambahkan berapa hasilnya. Maka itu adalah nilai dari mediannya. Oke, silahkan dicoba dan dilanjutkan sendiri nilai akhirnya. Nah, kalau sudah dapat nilai akhirnya di sini, maka sudah selesai pekerjaan kita. Berarti sudah didapat nilai median dari data yang kita buat dari atas sampai bawah ini. Gimana? Sudah paham semuanya ini? Dari awal sampai akhir? Oke. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila ada kesalahan, ada hilaf yang baik sengaja atau tidak sengaja ketika saya menyampaikan materi di sini, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri dulu. Silakan dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.